saya ucapkan selamat memperingati Hari Raya Kenaikan Isa Al-Masih, sementara teman-teman pers yang sedang menunaikan ibadah puasa, kami menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga semua perjuangan kita melawan COVID-19 ini akan berbuah hasil yang baik. Saya mohon bantuan daripada rekan-rekan pers untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mimika terkait dengan situasi dan kondisi hari ini. Pertama-tama, atas nama tim gugus tugas percepatan pengendalian COVID-19 Kabupaten Mimika, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Mimika, terutama di wilayah Kota Timika, yang mana di hari ini hari pertama instruksi Bupati Mimika nomor 4 tahun 2020 terkait dengan pembatasan sosial diperluas dan diperketat. Ini sudah atau yang sering disebut dengan PSSM, pembatasan sosial berskala meluas, ini mulai dilakukan. Dan kami pikir di hari ini, mulai jam 2 siang tadi, kerjasama yang baik antara masyarakat Mimika dengan tim gugus tugas di bawah pimpinan pihak Polres Mimika dan juga para TNI, kemudian tim dari Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamung Praja, ini boleh terlaksana dengan baik. Dan di besok hari kami sangat berharap kerjasama ini masih tetap ada supaya kita dapat mengendalikan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Mimika. Pada hari ini kami ingin menyampaikan bahwa terdapat penambahan 12 kasus terkonfirmasi PCR positif yang dilaporkan oleh Rumah Sakit Tembagapura, di mana dari 64 spesimen yang diperiksa pada tanggal 19 dan hasilnya dilaporkan kepada kami, yaitu pada tanggal 20 Mei kemarin, menunjukkan ada dari 64 spesimen, 12 orang dinyatakan positif COVID-19. Dan kami juga pada kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan terima kasih untuk seluruh masyarakat Kabupaten Mimika, oleh karena dukungan doa daripada masyarakat di Kabupaten Mimika, maka tim medis yang bekerja di rumah-rumah sakit, di puskesmas, di klinik, untuk bagaimana melakukan pelayanan kepada mereka yang sudah ditetapkan terinfeksi virus corona maupun yang ditetapkan dalam status sebagai pasien dalam pengawasan ataupun orang dalam pemantauan dan orang tanpa gejala yang boleh dilaksanakan dengan baik. Di hari ini perlu kami laporkan dari Rumah Sakit Tembagapura menyampaikan bahwa pada tanggal 20 Mei 2020 ada 11 pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh. Kemudian juga kami perlu menyampaikan turut duka yang sedalam-dalamnya karena di hari kemarin kami mendapat berita satu orang pasien COVID-19 di Rumah Sakit Tembagapura yang dinyatakan meninggal dunia, seorang laki-laki berusia 69 tahun dengan komorbid adalah diabetes mellitus. Almarhum merupakan pasien yang teregistrasi dengan kode kasus 114 inisial EYS
Dan tadi pagi jam 9:15 telah dimakamkan di tempat pemakaman umum SP1 oleh tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Mimika. Teman-teman pers, selain penemuan kasus terkonfirmasi real-time PCR dari Rumah Sakit Tembagapura, kami perlu menyampaikan bahwa di hari ini ada 5 pasien dalam pengawasan yang baru ditemukan, yaitu dilaporkan 1 orang PDP dari Rumah Sakit Tembagapura, kemudian 4 orang PDP dari Rumah Sakit Mitra Masyarakat. Kemudian di hari ini juga selain pasien baru PDP, kami perlu menyampaikan dengan adanya 5 pasien dalam pengawasan, maka secara kumulatif jumlah PDP yang saat ini dipantau di Kabupaten Mimika berjumlah 86 orang. Teman-teman pers, ada kabar baik juga. Hari ini sebanyak 27 pasien dalam pengawasan dinyatakan sembuh dan selesai dalam masa perawatan oleh tim medis di rumah sakit. Dan pada malam hari ini perlu kami sampaikan PDP yang masih dirawat di rumah sakit oleh tim medis berjumlah 76 orang, yaitu Rumah Sakit Tembagapura merawat dan juga mengisolasi 58 orang yang dinyatakan sebagai PDP. Kemudian di Rumah Sakit Mitra Masyarakat berjumlah 15 orang, di RSUD Mimika berjumlah 2 orang, dan di shelter ada 1 orang PDP yang dirawat dan diisolasi. Kemudian untuk orang dalam pemantauan, di hari ini dilaporkan ditemukan 29 ODP yang keseluruhnya adalah merupakan hasil tracing kontak. Sehingga ODP aktif sampai malam hari ini berjumlah 442 orang. Yang mana dari 442 orang ini, 435 orang melakukan isolasi mandiri di rumah, sementara 7 orang diisolasi di rumah sakit, yaitu di RSUD Mimika, kemudian di Rumah Sakit Tembagapura, dan juga di shelter. ODP yang diisolasi paling banyak adalah di shelter sebanyak 5 orang, sementara di RSUD Mimika masing-masing 1 orang, sama juga dengan di Rumah Sakit Tembagapura. Dan ada berita yang sangat baik bahwa pada hari ini 52 orang yang ditetapkan statusnya sebagai orang dalam pemantauan dinyatakan sehat dan selesai dalam masa pengawasan. Teman-teman pers, yang terakhir adalah OTG atau orang tanpa gejala. Di hari ini dilaporkan ada 1 OTG baru dari Rumah Sakit Tembagapura, sehingga total secara keseluruhan jumlah OTG di Kabupaten Mimika sampai malam ini yang dipantau sebanyak 662 orang. Dan OTG yang dinyatakan sehat dan selesai dalam masa pemantauan sebanyak 43 orang. Kalau kita lihat jumlah ODP dan OTG dan juga PDP
hampir setiap hari ada yang kami laporkan, mereka yang dinyatakan sehat dan selesai dalam masa pemantauan. Kami pikir ini adalah salah satu gambaran yang baik, namun tetap yang akan kami lakukan adalah melakukan tracing dari kasus-kasus yang sudah ditemukan, yang terkonfirmasi dan positif dengan pemeriksaan PCR. Sementara untuk pemeriksaan dalam rangka penjaringan kasus dan juga untuk melakukan isolasi terhadap orang yang dijaring, di hari ini pada hari pertama pelaksanaan PSBB, pembatasan sosial diperluas dan diperketat, sampai tadi jam 7 kami laporkan ada 405 orang yang terjaring, yang mana mereka ini adalah orang-orang yang ditemukan pada saat pembatasan sosial ini mulai diberlakukan. Jadi mereka baik itu pejalan kaki, mereka yang menggunakan kendaraan roda 2, roda 4, tanpa dapat menunjukkan dan menjelaskan tujuan perjalanannya, kami bersama tim TNI dan Polri di Kabupaten Mimika serta Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamung Praja dan BPBD, serta tim kesehatan, kami melakukan pemeriksaan sebanyak 405 orang, dan dari jumlah tersebut ditemukan ada 28 orang yang positif. Dari 28 orang yang positif ini, kami langsung terhubung dengan Wisma Atlet atau yang dikenal dengan shelter untuk melakukan isolasi yang sudah difasilitasi oleh tim gugus tugas Kabupaten Mimika. Namun, pada malam hari ini kami menerima laporan bahwa dari 8 orang yang dirujuk untuk diisolasi, itu sebanyak 4 orang melarikan diri dari tempat isolasi. Ini satu hal yang perlu kami laporkan kepada masyarakat agar tetap berhati-hati. Karena kalau kita lihat jumlah kasus yang terkonfirmasi positif melalui pemeriksaan PCR adalah 11% mereka yang tidak bergejala, dari lebih kurang 700, hampir 800 spesimen yang telah dirujuk. Oleh karena itu, kami sangat berharap besok kami akan tetap masih melakukan pemeriksaan, dan kami pikir hasil rapid test ini akan kami juga bisa sampaikan kepada publik. Nama, umur, alamat, NIK, supaya orang-orang yang terjaring dan harus isolasi ini bisa kita awasi secara bersama-sama. Ini bukan ancaman kepada masyarakat, tetapi ini adalah salah satu hal untuk bagaimana kita bisa mengendalikan cepatnya penyebaran virus corona di Kabupaten Mimika. Kami pikir itu rekan-rekan pers yang bisa kami laporkan. Nanti untuk inisial, baik itu pasien yang ditemukan terkonfirmasi positif maupun pasien yang dinyatakan sembuh serta kasus yang dinyatakan meninggal dunia, tim data kami nanti akan menyampaikan ini kepada rekan-rekan pers. Kami pikir itu yang bisa kami sampaikan. Saya memberikan kesempatan lebih kurang 10 menit kepada rekan-rekan pers, ada yang mau menanyakan terkait dengan hasil kegiatan kami tim gugus di hari ini. Kami persilakan. Malam Pak Kadis, Selvi Selamat Pak. malam, ya Bu Selvi. Silakan. Pak, mau tanya saja. Soal
penjaringan juga di Pasar Sentral kemarin, mungkin bisa dilaporkan Pak, seperti apa hasilnya? Iya, kalau data sementara yang kami terima, hasil penjaringan yang kemarin dilakukan, ditemukan ada 25 orang yang positif, dan mereka melakukan isolasi mandiri. Besok kami akan kembali ke Pasar Sentral untuk melakukan pemeriksaan rapid test kepada seluruh penjual, pedagang, maupun warga masyarakat yang berkunjung. Besok pagi kami akan melakukan tes kembali di Pasar Sentral. Malam Pak Rey dengan Belum Moritz. ada hasilnya Pak? Belum ada hasilnya Pak untuk yang itu? Berapa banyak yang reaktif kemarin? Yang kemarin ada 25, ya 25 yang positif. Hanya saja saya belum bisa memastikan 25 ini dari jumlah berapa yang diperiksa. Oh, oke, Nanti baik Pak, ya makasih. Ya, tim data tolong sampaikan ini kepada rekan-rekan pers. Ya, Pak Moritz, silakan. Baik, Pak, ini masih terkait dengan rapid test yang di Pasar Sentral. Informasi yang kami dapat itu katanya ada dua pedagang dengan 4 security yang hasilnya positif. Benarkah itu Pak Rey? Ya, nanti kami lihat datanya. Saya sendiri belum mendapat data ini secara terinci, karakteristik orang yang periksa dan orang yang positif. Baik, Nanti yang berikut Pak Rey. Ya, besok malam tolong kasih, ya nanti besok malam kami akan melaporkan kepada rekan-rekan pers. Baik, yang berikut Pak Rey, mungkin terkait dengan penerapan PSBB mulai hari ini. Mungkin apakah sudah ada target atau prediksi terkait dengan penanganan COVID ini? Baik, saya pikir PSBB ini harus dipahami baik. PSBB ini merupakan salah satu bagian untuk menekan penyebaran kasus. Kita tahu bahwa kasus meningkatnya atau menyebarnya COVID itu dikarenakan karena pergerakan masyarakat. Kami sangat berharap masyarakat bisa melihat ini secara positif. Tim gugus tugas dalam hal ini Bapak Bupati Mimika selaku ketua, dan juga Bapak Wakil Ketua, Pak Kapolres, kemudian Pak Dandim, yang adalah wakil-wakil ketua, sudah memberikan kesempatan buat masyarakat untuk dapat mengakses pekerjaan, mengakses kebutuhan ekonomi, dengan membuka kesempatan dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Dan pada jam 2 siang, pembatasan dilakukan. Tentu saja targetnya adalah bagaimana kita bisa menghentikan ini, menghentikan penyebaran kasus. Karena kalau kita lihat kasus-kasus di 2 distrik, terutama Mimika Baru dan Wania, ini memberikan gambaran yang sangat baik, karena sudah dalam beberapa hari ini jumlah kasus yang dilaporkan oleh tim dari RSUD Mimika terkait dengan hasil pemeriksaan PCR, itu sebagian besar itu lebih dari 80% dinyatakan itu negatif. Tentu saja tantangan bagi kami adalah kami akan kembali concern untuk kasus-kasus positif untuk melakukan tracing. Nah, angka reproduktif kasus COVID di dunia itu ditentukan oleh pergerakan manusia dan juga ditentukan oleh seberapa banyak transmisi yang terjadi, baik melalui droplet ataupun melalui barang-barang yang telah terkontaminasi dari pasien COVID-19. Tentu saja target kami adalah ketika 14 hari atau equal sama dengan jumlah hari masa inkubasi virus corona ini, maka diharapkan penemuan kasus baru COVID-19 ini bisa turun. Kami pikir itu. Oke, Pak Rey, mungkin terkait dengan PCR. Ya, oke. Terkait dengan PCR, RSUD Mimika kemarin merujuk lebih kurang 76 spesimen ke klinik Kuala Kencana
untuk diperiksa. Saya pikir besok hasilnya akan keluar. Kemudian di RSUD Mimika saat ini teknisi sedang melakukan settingan alat, dan kami sangat yakin paling tidak sekitar hari Minggu atau hari Senin sudah bisa dioperasikan. Demikian pula mesin tes cepat molekuler yang ada di RSUD. Jadi kemungkinan di RSUD selain mesin PCR yang akan difungsikan, tapi mesin tes cepat molekuler itu juga akan bisa digunakan. Kemudian nanti ditambah dengan mesin PCR di Klinik Kuala Kencana, maka penemuan kasus, kemudian pemeriksaan dan diagnosa itu akan semakin cepat. Jadi kami akan mengefisienkan waktu tunggu yang tadinya antara 3 sampai 1 minggu, maka dengan beroperasinya mesin PCR yang ada di RSUD, waktu tunggunya bisa kurang dari 2 hari. Untuk apa pemeriksaannya satu hari bisa berapa banyak tuh Pak Farid? Baik, 1 hari bisa pemeriksaan bisa sampai 200. Tetapi kami pikir nanti di RSUD ini bisa lebih kurang mungkin ketika running atau ketika awal dilakukan pemeriksaan kira-kira 98 sampel itu akan bisa diperiksa. Sementara untuk tes cepat molekuler itu untuk sekali pemeriksaan atau TCM itu bisa untuk sekali pemeriksaan yaitu 12 sampel untuk sehari. Jadi saya pikir mudah-mudahan di minggu depan situasi untuk mulai deteksi, kemudian testing, kemudian isolasi, kemudian treatment, ini tidak akan menjadi masalah. Karena kami sendiri dari Dinas Kesehatan menyurat untuk meminta 3.000 reagen PCR untuk 3.000 spesimen di Timika sampai nanti Desember tahun 2020. Dan kami juga hari ini ada stok VTM lebih kurang ada 1.000 yang tersedia di IFK yang diadakan langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika untuk membantu membackup pengumpulan spesimen di RSUD Mimika maupun di rumah sakit mitra masyarakat ataupun di rumah sakit swasta lainnya. Saya pikir itu. Baik, makasih Pak Rey. Mirsol, Pak Rey. Selamat malam. Ya, Mirsol. Pak Rey, saya mau tanyakan bahwa hari ini hari pertama PSBB tadi kan penjaringan ada sekitar 400-an orang yang terjaring dan dilakukan rapid test. Dari jumlah ratusan itu hanya tidak sampai 10 kalau tidak salah yang reaktif ya. 28 yang positif. 28 ya. Kalau melihat dengan jumlah ini, apakah masyarakat Mimika sudah menerapkan protokol kesehatan COVID-19? Terima kasih. Kalau yang, ya terima kasih Pak Irsul. Kalau tadi kami lihat, pertama dengan kita mendapatkan lebih kurang 405 orang di 8 titik, yaitu di perempatan Pasar Lama, kemudian di pom bensin lama, perempatan Hasanuddin, kemudian depan KPPN, kemudian di perempatan Timika Mall, kemudian di perempatan Diana, di perempatan Bank Papua, dan terakhir Petrosi. 405 orang ini menggambarkan sebagian masyarakat yang tidak patuh atau tidak disiplin dari populasi yang besar. Jadi kami pikir apakah ini karena hari pertama, tetapi saya pikir sudah dalam 1 minggu terakhir ini sudah dilakukan sosialisasi. Kami sangat berharap dari 405 orang ini mencerminkan bagaimana ada penduduk Mimika yang mungkin belum tahu sehingga mereka ketangkap pada saat pembatasan sosial. Kami sangat berharap besok angka 405 ini bisa dikunci atau bisa diklaim sebagai angka ketidakpatuhan masyarakat yang bergerak pada jam-jam yang sudah ditentukan. Nanti besok kita lihat lagi apakah lebih dari angka 405 atau turun. Jadi angka ini merupakan angka indikator, bukan cuma bisa digunakan untuk jumlah orang yang rapid test, tapi kita bisa klaim bahwa angka 405 ini menunjukkan
ada sekian ratus orang yang masih bergerak, padahal di jam yang sudah ditentukan ini tidak boleh ada pergerakan apapun di dalam kota Timika. Baik, Pak Saya Rey, pikir terima itu kasih. ya. Terima Pak Rey, kasih. dari Timika. Ya, Bung Ronald. Pak Rey, selamat malam. Pak Rey, minta maaf, mungkin Selamat kita bisa dapatkan 25 atau 28 nama-nama tadi kan, biar kita publish. Baik, saya nanti minta teman-teman di bagian data untuk bisa disampaikan dan menjadi catatan buat tim pers, perlu penekanan bahwa nama-nama ini bukan mereka terkonfirmasi positif, tapi mereka yang terjaring untuk isolasi. Seperti itu. Kami pikir nanti dari tim data kami akan memberikan nama-nama ini kepada tim pers. Ya, makasih Pak Rey. Terima kasih. Pak. Pak, boleh saran Pak? Boleh. Kalau boleh nama-namanya dibuang di grup yang khusus wartawan boleh Pak. Soalnya di grup yang satu kan tidak semua wartawan. Takutnya nanti datanya disalahgunakan lagi. Siap. Kalau boleh, Saran supaya kita, ya, saya sangat berharap, saya setuju, saya sangat berharap teman-teman untuk menjaga sensitivitas daripada warga, kita coba buka pelan-pelan nama-nama tersebut, paling enggak namanya pakai inisial, tapi umur dan jenis kelaminnya harus jelas. Kalau kami kan mencatat juga ada NIK, sama alamat lengkap, itu dibuka aja supaya kita bisa tahu, mungkin tidak usah 405 nama, tetapi 28 yang dinyatakan positif, ini yang kita coba buka. Nah, alamat lengkapnya. Alamat lengkapnya dan kelurahan, supaya menjadi cerminan mana lagi yang harus kita kunci itu di karantina wilayahnya. Begitu Kak? Setuju. Pak Rey izin. Ya, silakan. Pak Rey, ya. Minta maaf saya usul juga. Kalau saya memang halo, selamat malam. Ya, malam. Ya, oke. Pak Rey, kalau saya usul, kalau memang artinya kan kita sudah masuk di PSDD, artinya mungkin ada sedikit hal baru atau berbeda atau berubah yang mungkin kita tonjolkan sehingga kepatuhan masyarakat itu semakin lebih baik. Mungkin dengan salah satu cara, ya tidak usah pakai inisial, Pak Rey, langsung nama aja. Mohon pertimbangan. Ya, saya pikir supaya masyarakat belum positif, supaya masyarakat tidak shock, kemudian oknum ini dan juga keluarganya tidak shock karena stigma masih tinggi, kita coba buka pelan-pelan, kita lihat respon masyarakat di besok hari. Paling tidak untuk tempat tinggal mereka ini harus dibuat rinci supaya wilayah itu dijaga sama-sama. Nanti kita coba lihat perkembangan dari hari ke hari, hari kedua, hari ketiga seperti apa. Setuju. Begitu ya teman-teman pers. Siap. Saya terima kasih buat tim pers yang mana dari awal sampai tadi itu bersama-sama dengan tim gugus di jalan. Ini luar biasa. Besok kami akan ada di pasar. Jika teman-teman pers tidak ada kesibukan, silakan bergabung dengan kami. Jam berapa, Pak Rey? Kami rencana jam 10 kami akan ada di pasar sampai jam 2 siang. Siap. Pak Rey, yang dari 405 itu termasuk saya dong. Iya, termasuk saya juga. Ada yang mengaku ya? Kita buka yang positif saja, Pak Richard. Pak Richard, saya minta supaya orang yang positif namanya dibikin inisial hanya 2 huruf, kemudian alamatnya dirinci sampai nomor rumah. Supaya diawasi secara bersama-sama. Tetapi nanti teman-teman pers tolong bantu kami bahwa mereka ini bukan positif, tapi mereka ini bukan terkonfirmasi COVID, tetapi mereka ini yang terjaring untuk diisolasi. Dan bila perlu Pak Richard nanti kasih tahu
tadi ada 4 orang yang lari itu, yang lari dari shelter. Itu alamat rumahnya harus dibuka itu supaya bisa dipantau sama-sama. Yang lari ini Pak yang terdeteksi tadi kah? Iya, betul. Sudah dijemput, bawa ke shelter, lari lagi. Itu mesti rotan itu. Daripada di shelter hanya orang kesehatan yang awasi, lebih baik masyarakat yang awasi. Supaya tidak merugikan masyarakat. Iya, betul. Yang lari itu tembak di kaki. Makanya kita ini semua tidak bisa jadi polisi dan tentara. Pak Rey, saya sharing sedikit kan. Soal tadi yang Silakan. isi identitas wajib mengisi suku itu maksudnya apa ya? Ya, supaya kita mau melihat kecenderungan. Karena gini, dalam pengendalian COVID-19, etnik atau suku yang minoritas itu menjadi prioritas. Nah, kita harus melihat kecenderungan misalnya HIV, TB pada masyarakat 7 suku, maka itu menjadi malaria itu menjadi prioritas. Nah, terutama khusus pada konsep COVID-19 ini, masyarakat kita yang selalu komunal, kemudian hampir sebagian besar di dalam satu rumah itu kasusnya, jumlah kepala keluarganya bisa lebih dari 2, itu memberikan masalah kesehatan, terutama penularan yang akan lebih cepat dibandingkan penduduk yang di dalam satu rumah itu hanya 1 kepala keluarga. Yang 1 kepala keluarga saja itu penularannya lebih cepat. Bagaimana jika di dalam rumah itu bisa terdapat lebih dari 1 kepala keluarga. Jadi anggota rumah tangganya itu jauh lebih banyak. Itu menjadi masalah. Apalagi di Indonesia 1 rumah rata-rata memiliki 1 PC seperti itu. Remote TV, pegangan pintu, itu hal-hal piring makan, peralatan makan, perabotan rumah tangga itu menjadi hal-hal yang merupakan tempat di mana bisa saja terkontaminasi. Tadi itu yang saya bilang angka reproduktif untuk kasus, yaitu jenis transmisinya. Mungkin begitu, Pak. Baik, Pak Rey. Oke, saya pikir itu dulu. Ya, silakan. Kalau secara keseluruhan berdasarkan sukuisme tadi, kesukuan itu, data kesukuan itu, kira-kira untuk Mimika saat ini dari awal sampai sekarang dominasi mana, Rey? Lebih banyak masyarakat pendatang. Saya rasa yang bukan asli Papua ya. Saya rasa masyarakat kayaknya kurang itu. Kalau masyarakat Kei sampai hari ini lebih kurang ada 2 orang. Woi, luar biasa, 2 orang saja kok. Bugis yang tidak ada, Om. 2 kan berarti kalau Jago berarti, masyarakat Kei di Timika kalau ada 50.000 berarti ini kan 2. Kita hitung Bugis tidak ada, Bugis tidak ada, Bugis. Kalau Bugis bagaimana ya? Kemarin Hairfas yang kita kirim pulang Halo, itu. Bugis rame. Sudah. Intinya gini. Rame. Higien perorangan sebagus kok. COVID ini kalau menurut karakteristik kasus dia tidak memilih status sosial, suku, umur. Ya kalau umur ya lebih rentan kelompok usia di atas 60 tahun. Biasa dia pilih Bugis itu. Kami higien perorangan, Om, sebagus, Om. Teman-teman, tapi katanya Jawa juga monopoli. Ya. Katanya Jawa Kan juga. Toraja minum banyak. Toraja tidak. Serius. Jadi begini. Juara 1. Apapun kasusnya sampai hari ini Toraja kan juara Jakarta. Pulau Jawa itu menjadi kontribusi terbesar. Pulau Jawa turun dulu, baru kita di sini turun. Karena kewilayahan itu tidak bisa terlepas daripada penyelesaian epidemi. Berarti Timika juga Jawa. Ya. Berarti Timika juga Jawa dominan. Iya, penduduk Jawa kalau kita lihat memang, apalagi yang Tembagapura. Ya.
Aduh. Om Bur, panik kalau orang-orang lagi. Om Bur, Ya. kalau dalam urusan begini saya harus mengaku orang Biak, ini bukan orang Toraja. Dua kaki. Dan dua Coba kaki. ulang. Om Sepianto salah dengar. Baik. Ada Teman-teman, biak saya mengamuk pikir- itu, kamu hati-hati. Ya, saya pikir itu dulu, Kang. Siap, Siap, Pak. Pare. Baik. Banyak terima Frey. Kita kasih. bercanda aja. Ya, tidak apa-apa. Supaya kita punya rasa lelah ini juga kan hilang. Baik, sampai Banyak ketemu jam terima 10, kasih. Pak. Ya? Sampai ketemu jam Om Bur, 10.